Ayo kita buat mie sehat tanpa pengawet dan gampang banget cara buatnya, cuma pakai telur dan tepung terigu. Resep ini merupakan resep pasta yang dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Jenis tepung yang kita gunakan jenis tepung protein tinggi. Kita pakai merek Cakra Kembar cukup 100 gram atau sekitar 1 gelas. Nah, kita mau ngaduknya dengan telur. Telurnya cukup 1 butir telur dan tambahkan 2 sendok makan minyak. Bisa pakai minyak zaitun atau minyak lainnya. Saya sih pakai minyak biasa. Tambahkan sedikit garam supaya agak ada asinnya. Lalu kita mix deh jadi satu sampai adonannya kalis. Kita aduk perlahan dari tengah, baru ke pinggir perlahan aja. Kita pakai sendok atau spatula boleh juga. Nanti kalau misalkan udah adonannya agak tercampur sedikit merata, baru kita uleni pakai tangan. Kalau punya food processor bisa juga pakai food processor, jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah gini, kita campurnya jangan ditekan dulu. Kalau udah agak tercampur rata, nah sedikit demi sedikit. Nah kalau misalkan udah kira-kira tercampur merata, baru kita uleni pakai tangan. Karena kalau kita langsung tekan tuh jadinya belepotan di tangan dan lengket. Nah uleni terus kira-kira sekitar 5 menit atau 7 menitan, hasilnya seperti ini. Kita akan mengistirahatkan adonannya kurang lebih 1 jam atau bisa 40 menit tergantung suhu ruang. Nah seperti ini hasilnya. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, hasilnya adonannya lebih elastis. Dalam dunia baking, proses ini disebut proses autolisis atau proses pelepasan protein tepung karena kita campur dengan air. Protein dalam tepung ini akan membentuk gluten yang bertanggung jawab terhadap tingkat elastisitas adonannya ini. Jadi semakin banyak tingkat protein yang ada dalam tepung atau jenis tepung protein tinggi, maka akan semakin elastis. Teknik ini biasanya digunakan dalam pembuatan donat atau pembuatan roti. Oke sayang, kita akan membagi adonannya menjadi 4 bagian. Ini kalau satu adonan ini bisa kita bentuk menjadi pasta berbagai macam. Pertama kita pipihkan terlebih dahulu. Saya pakai nomor yang paling besar ini saya pakai nomor 10. Kita pipihkan yang agak lebar terlebih dahulu, nanti baru makin kita sempitkan. Nah setelah udah semuanya terpipihkan nomor 10, saya turunkan menjadi nomor 5 atau nomor 4 sesuai ketebalan yang kalian inginkan. Kalau biasanya saya buat ini nomor 4 supaya tidak terlalu tebal. Nah seperti ini. Setelah dipipihkan, adonannya lebih elastis dan tidak mudah putus. Kalau kita tarik pun nggak akan putus. Nah setelah udah semua dipipihkan, baru deh kita buat bentuk pastanya. Pertama saya mau buat spaghetti, atau kalau misalkan kita umumnya sih kita sebut mie ya. Nah seperti ini. Cuma bedanya kalau misal kita buat mie itu pakai air. Nah kalau misal pasta kita pure murni cuma pakai telur. Setelah adonan minyak tercetak, jangan lupa ditaburi tepung supaya tidak lengket satu sama lain. Mie pasta ini bisa disimpan atau langsung diolah. Nah biasanya bisa disimpan dengan teknik menggantung atau digundukin aja kayak masak mie gitu. Nah ini biasanya saya pakai sumpit supaya setelah dicetak itu nggak berantakan atau nggak kusut. Jadi kalau kita cantolin di sumpit atau tempat gitu tidak akan menyatu dan akan mudah ketika kita masak. Hasil mie-nya agak keriting guys. Kayaknya perlu kita bawa ke salon nih biar dicatok dan lurus.
ini yang tipis saya buat agak panjang supaya adonan mie-nya lebih panjang dan tidak mudah putus. Wah, cantik sekali bukan hasilnya, lurus banget. Nah, kalau kayak gini nih bagusnya digantung supaya nggak kusut. Taburi tepung supaya tidak lengket satu sama lain. Nah, gini biasanya tuh saya nyimpannya. Mau digantung atau ditaruh wadah terserah. Nah, yang ini satu varian saya buat fettuccine atau pasta yang berbentuk pipi kayak kue tiaw gitu. Biasanya kan kalau dikeringin bisa juga. Nah, ini hasilnya. Untuk yang pipi atau fettuccine biasanya disebutnya, ini tuh nggak perlu tebel-tebel, nggak perlu tipis-tipis maksud saya. Nah, gini saya simpennya, saya taruh di wadah toples dan atasnya saya gantung gitu kayak jemur baju. Untuk teknik memasaknya cukup diberi minyak di atasnya dan saya mau kasih sedikit garam. Tunggu hingga mendidih sama seperti kita masak mie. Nah, tandanya kalau misalnya udah matang tuh nanti akan mengapung dengan sendirinya. Oke, sekian video dari saya. Hasilnya seperti ini. Hasil mie-nya kenyal karena kita nggak pakai air sama sekali. Setelah direbus, bisa deh dikreasiin menjadi berbagai macam masakan. Mau dibuat bumbu pedas, manis, atau bolognese, bebas deh sesuai kreasi. Nah, saya kemarin itu saya coba buat kayak kue tiaw gitu, enak ternyata. Pakai telur dan segala macam, tapi nggak sempat saya videoin, jadi saya stop sampai sini aja. Silahkan dicoba di rumah, semoga berhasil ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya share berbagai macam pengolahan pasta atau mie. Thanks for watching.